Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komponen kimia penyusun sel dan juga struktur sel. Nah, apa yang harus kita pahami pada komponen kimia penyusun sel? Yaitu komponen kimia penyusun sel ini dibagi menjadi dua, adanya komponen organik dan adanya komponen zat anorganik. Komponen zat organik ini dapat kita lihat sangat jelas pada membran sel. Ya, pada membran sel ini kan kita dapat lihat adanya dua lapisan membran yang terdapat pada sel. Pada lapisan inilah melekat komponen organik itu, yaitu adanya protein yang nampak pada gambar, ya. Protein ini ada yang masuk ke dalam membran, dibilang protein intrinsik, dan ada juga yang di luar membran, protein ekstrinsik. Kemudian ada juga glikolipid, yaitu glukosa yang dilekati oleh lemak. Kemudian adanya juga glukosa, ya. Ketiga zat ini adalah penyusun organik pada sel. Kalau kita lihat pada struktur molekulnya, maka komponen penyusun dari komponen kimia pada penyusun sel ini adanya unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan sulfur dan nitrogen. Jadi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan sulfur. Kelima bahan-bahan zat unsur ini akan menyusun komponen-komponen zat yang ada pada komponen organik, yaitu protein, lemak, dan glukosa. Nah, kamu lihat pada membran sel ini. Sekarang kita masuk pada struktur sel. Pada struktur sel, ya, kita lihat adanya tiga penyusun utama dari sel, yaitu adanya dinding sel yang nampak jelas pada sel tumbuhan, adanya membran sel, juga ada pada sel hewan, dan adanya organel yang ada di dalam sel. Ini adalah organel yang ada di dalam sel. Sel ini nampak jelas intinya, karena pada sel sudah dilekati oleh membran inti, disebut sebagai sel yang bersifat eukariotik. Sedangkan sel bakteri ini belum memiliki membran inti sehingga inti sel kelihatannya tidak nampak jelas. Ini dibilang sebagai sel yang intinya masih prokaryotik. Apa aja bahan-bahan yang terdapat, apa aja struktur sel itu supaya kita dapat lihat jelas, ya. Di sini ada dinding sel yang membuat sel dalam memiliki bentuk, ya. Kemudian adanya membran sel yang dapat kita lihat pada bagian ini. Disitulah dilekatinya bahan-bahan yang penyusun kimia pada sel, ya. Kemudian pada membran sel ini terdapat mikrofilamen yang membuat sel menjadi kuat, ya. Sedangkan organel yang ada di dalam selnya adanya inti sel, ya. Inti sel ini memiliki membran inti yang di bagian luar membran inti terdapat pori-pori inti, kemudian adanya cairan inti atau nukleoplasma, dan adanya anak inti atau nukleolus. Kemudian di dekat inti terdapat adanya retikulum endoplasma. Kalau retikulum endoplasma itu terdapat adanya butir-butir yang disebut ribosom, maka disebut sebagai retikulum endoplasma asa. Kalau tidak memiliki butiran-butiran itu, maka disebut retikulum endoplasma halus. Kemudian organel sel lainnya adalah terdapatnya vakuola atau tempat menyimpannya hasil fotosintesis. Kemudian adanya mitokondria, ya, yang berperan untuk menghasilkan energi dengan cara dia merespirasi. Kemudian adanya badan Golgi, ya, yang menghasilkan kantong-kantong kecil atau vesikula. Adanya lisosom, ya, adanya sentriol. Kalau pada sel tumbuhan tidak ada sentriol, ini adalah mengarahkan bidang pembelahan. Adanya peroksisom atau badan mikro, ya. Badan mikro itu ada dua, peroksisom dan glioksisom. Tapi peroksisom terdapat pada sel hewan, sedangkan glioksisom terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian kita lihat lagi adanya butir-butiran kecil yang disebut sebagai ribosom. Kemudian ada lagi lisosom, ya, ini yang akan menghasilkan enzim untuk menghasilkan benda-benda asing yang tidak dibutuhkan nanti oleh sel. Nah, berasa demikian yang dapat kita simpulkan bahwa dalam sel terdapat tiga komponen utama, yaitu dinding sel yang dilekati oleh membran sel, ya. Kemudian adanya sitosol atau cairan sel, tempat berenangnya organel sel, dan juga terdapatnya organel sel. Sekian, dan semoga Anda dapat memahaminya. Apa tugas kamu setelah melihat pelajaran ini? Kamu saya minta untuk mencatat ulang apa aja komponen kimia penyusun sel, kemudian apa saja perbedaan organel sel hewan dan tumbuhan, kemudian coba kamu jelaskan dengan baik fungsi-fungsi dari setiap organel. Sekian.